warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Bahasa, kembali lagi bersama saya Dia di Siniar Sasambo, edisi BIS atau Bincang Bersama Tokoh. Nah, pada siang yang spesial ini kita sudah dibersamai oleh anggota baru Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Siapakah mereka? Nah, mereka ini adalah orang-orang yang bertengger di puncak formasi seleksi CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, bisa langsung kita sapa saja ya. Selamat siang Mas Rizal, selamat siang Mas Gilang. Selamat siang Mbak Dia. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, sudah makan. Iya, sudah makan ya. Oke. Jadi untuk lebih betulnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Silahkan nanti bisa disebutkan nama lengkapnya beserta gelarnya boleh. Kemudian asal universitas, tahun lulusnya boleh, asal daerahnya boleh, atau misal campuran dari mana ke mana boleh. Kemudian apalagi ya, itu dulu ya, cukup ya. Nah, bisa dimulai dari Mas Gilang dulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Aryo Damar, biasa dipanggil Gilang. Saya asalnya dari Boyolali. Boyolali bagi yang nggak tahu itu di dekatnya Solo. Nah, saya dari Universitas Gadjah Mada, lulusan tahun 2021, baru tahun kemarin. Terus jurusan saya sastra Indonesia. Oke. Statusnya masih single. Statusnya masih single. Iya. Ya Sobat Bahasa. Oke, selanjutnya silahkan Mas Rizal, bisa. Perkenalkan, nama saya M. Samsur Rijal, biasa dipanggil Rijal. Rijal Mbak ya, pakai C. Oh iya. Nah, saya lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2014 lulusnya. Asal saya dari Surabaya. Saat ini sudah punya istri dan 1 orang anak. Itu aja mungkin yang bisa saya perkenalkan untuk saat ini. Oke, berarti sudah lama ya Mas ya. Berarti lulus 2014 itu sebelumnya bekerja di mana ini Mas? Kalau sebelumnya saya bekerja di sebuah bank plat merah BUMN. Oke. Nah, di situ saya mungkin 3 tahunan di situ. Dan akhirnya memutuskan untuk ikut tes CPNS dan alhamdulillah keterima di Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat ini. Alhamdulillah. Berarti ini tes pertama kali ya? Dan langsung lolos? Kalau tes pertama kali iya. Wah, dan langsung luar lolos. biasa. Itu dia. Sebentar ya, kenapa baru kepikiran untuk daftar tes CPNS? Kenapa tidak, kan dari 2014 itu udah lama banget ya. Berapa tahun itu? 7 tahunan. Kan ya. 7 tahun. Kenapa saya baru mendaftar saat tahun 2021 kemarin? Karena dari 7 tahun itu saya lulus langsung bekerja, lulus dari sarjana langsung bekerja, namun tidak linear dengan pendidikan saya yang sastra Indonesia juga. Jadi mungkin karena 1 dan 2 hal akhirnya belum ada kepikiran lah untuk ikut CPNS kemarin-kemarin. Dan kemarin karena ada istilahnya di pekerjaan yang terakhir kemarin lumayan stagnan, akhirnya saya mencoba untuk pertama kalinya ikut tes CPNS dan akhirnya alhamdulillah keterima itu tadi. Alhamdulillah, luar biasa berarti ya. Sekali tes langsung lolos ya. Sekali tes Alhamdulillah. Kalau Mas Gilang sebelumnya sudah pernah bekerja kah? Pernah sih bekerja beberapa kali di swasta, tapi Kan baru lulus ini ya, 2021 ya? Iya. Tapi Lulus bulan apa itu Mas? lulusnya bulan Mei wisudanya. Oh, Mei. Baru Iya. banget ya berarti ya? Mei wisuda, Oh, Juni luar langsung biasa. buka CPNS. Wah, rezekinya ya. Beruntung itu. Wah, rezekinya Beruntung ya. banget. Pernah kerja di swasta tapi rasa kurang cocok dengan Kulturnya. dengan kulturnya, dengan tujuannya. Kan swasta kan banyakan money oriented kan. Nah, kurang cocok. Terus kepikiran buat kerja dengan dengan istilahnya kasarnya tidak diperbudak uang gitu lah. Oh ya, oke. Nah, berarti dari kan kalian lulusan sastra berarti berdua ya? Iya, Nah, sastra. Lebih ke linguistik berarti ya. Kalau Mas Rizal? Mas Gilang? Wah. Sastra.
Sastra, Iya, sastranya. sastra, Oh, iya. berarti Universitas Gajah Mada. Iya, Oh, saya lebih oke. fokus ke sastranya daripada linguistik. Dari ini keluarga, sudah adakah yang bekerja di bidang ini juga sama atau memang ini baru pertama kali, Mas? Kalau dari saya nggak ada sama sekali yang kerja sebagai PNS. Jadi sebelumnya ya cuma kerja orang tua kerjanya cuma kerja swasta atau wira swasta seperti itu. Ya baru saya. Ya. Punyakah Mas Rizal, Mas Gilang adik, keluarga, saudara, kandung atau? Kalau adik punya satu kakak nggak punya. Adik masih kuliah sih. Oh, masih kuliah di? Iya, di Undip. Oh, di Undip. Oke. Di Ponegoro, Semarang ya? Iya, Oh, Semarang. iya. Bukan di Oke. Pajajaran. Itu Unpad, Mas. Iya. Ya. Oke, kalau Mas Rizal, bagaimana nih Mas Rizal? Kalau dari keluarga kebetulan almarhum ayah saya dulu PNS PNS di Kementerian Agama sebagai guru agama Islam. Jadi adalah sedikit darah Sedikit itu akhirnya menular ke saya walaupun terakhir bukan namanya Dari awal dari ya? awal Dari gitu seperti awal ya. itu. Jadi ya alhamdulillah juga itu tadi sih. Kalau Oke. dari saudara saya ada 4 orang ini kakak saya semua. Saya kebetulan anak terakhir, jadi 4 orang tersebut nggak ada sih yang masuk ke PNS, semuanya di swasta semua sih. Itu yang bisa. Wah, jadi kebanggaan keluarga juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, gini, kenapa Mas Rizal dan Mas Gilang memilih untuk mendaftar di CPNS Kementerian? Bukankah mungkin ya di beberapa Pemda juga ada prodi kalian maksudnya? Bagaimana nih? Kenapa memang aku bisa nih di kementerian, atau ini ya memang rezekiku di sini gitu? Kalau dari saya kemarin kenapa memilih CPNS di Kementerian Pendidikan itu karena satu kalau di Jawa mungkin ya itu kan di Pemkab sudah banyak mungkin peminatnya atau gimana. Cuman saya kemarin kepikiran kenapa di Lombok atau di kantor bahasa karena jarak dari Surabaya lumayan dekat, transportasi gampang karena gak ada kapal sekarang yang langsung menuju ke sini. Terus kedua karena mungkin Pulau Lombok jadi destinasi wisata juga ya. Jadi bisa diatur lah antara kerja dan wisatanya. Liburannya. Oh ya, oke. Bonusnya ya wisata ya. Oke, kalau Mas Gilang, kenapa di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? Karena pertama kementerian kan bukan Pemkot atau Pemprov. Sementara ya di Jawa itu adanya cuma banyakan Pemkab sama Pemprov. Terus kenapa pilih Lombok? Karena saya kan orang Jawa Tulen. Terus selama 23 tahun hidup di lingkungan Jawa terus pengenlah nggak sekali juga sih akhirnya pengenlah nyobain hidup di budaya yang berbeda. Kan sebelumnya di Boyolali, keratonnya di Jogja, sama-sama Jawanya sama-sama Solo Jogja. Deket tapi itu ya? Deket. Terus akhirnya pilih Lombok karena bisa mau merasakan budaya yang berbeda, dan selain itu juga paling realistis sih jaraknya. Soalnya yang lain jauh-jauh. Lombok ya juga relatif dekat lah dari rumah. Oke, jadi bisa ini ya. Iya. Someday kalau dapat cuti bisa lah pulang ya, Iya, kayak gitu. Oke, nah gini, dari formasi yang Mas Rizal dan Mas Gilang pilih itu kan berarti Mas Gilang di pengkaji bahasa dan sastra, Iya. Mas Rizal di analis kata dan istilah. Ada ini nggak? Aku harus di formasi ini nih, atau boleh mana aja yang penting masuk dulu? Ya bagaimana nih? Sebenarnya saya kemarin sih kan karena ada yang dibuka kan 2 formasi, pengkaji sastra dan pengkaji bahasa dan sastra dan analis kata dan istilah. Nah, kalau pengkaji bahasa dan sastra kemungkinan yang banyak ikutkan yang menggeluti di bidang sastranya. Sementara kalau analis kata dan istilah kan yang di linguistiknya. Sesuai dengan background saya lebih ke linguistik, akhirnya saya memilih yang analis kata dan istilah.
tanpa harus masuk ke yang pengkaji bahasa dan sastra. Oh, oke. Jadi tidak melihat saingan ya Mas? Maksudnya saingannya, oh nanti saingannya yang ini lebih banyak atau yang ini lebih ini gitu? Nggak? Kalau kebetulan kemarin itu pernah terlihat ya Mbak ya di websitenya, ada yang berapa yang daftar, ada yang berapa saingannya itu kemarin. Kalau di tempat di formasi analisis kata dan istilah kemarin sih lumayan juga banyak sih hasilnya. Cuman lebih banyak lagi di pengkaji bahasa dan sastra kemarin sepertinya. Jadi saya lebih memilih ke analis kata dan istilah. Oh, ya, Secara jadi, probabilitas kan lebih oh, banyak iya. di situ. Peluang ya, ya. Peluangnya Oke. lebih banyak. Strategi juga itu termasuknya ya. Strategi termasuk strategi. Oke, kalau Mas Gilang gimana nih? Saya milih pengkaji bahasa dan sastra karena kan di situ namanya pengkaji kan ya, pengkaji bahasa dan sastra. Pikiran saya dulu ya di pengkaji bahasa dan sastra itu ya tugasnya ya seperti meneliti gitulah, meneliti, menganalisis segala macam gitulah. Saya tertarik terus kan bilangnya kalau nggak pengkaji bahasa dan sastra, analis kata dan istilah ya Mas Rizal. Nah kalau ya seperti yang dibilang Mas Rizal tadi, kalau analis kata dan istilah kan lebih ke linguistiknya kan, linguistik, benar-benar linguistik soal itu. Dan saya backgroundnya kurang di linguistik, kurang menguasai, kurang mampu gitu. Berarti Mas Gilang di formasi umum atau cum laude ini? Di umum. Umum. Iya. Padahal aslinya cum laude ya, bisa ya? Iya bisa. Kenapa akhirnya memilih umum? Ayo. Kenapa itu? Karena mikir aja sih kalau di posisi cum laude pasti saingannya pasti orang cum laude semua kan. Ya jelas itu. Kalau di pengkaji bahasa dan sastra kan ya ada yang cum laude ada yang enggak, seperti itu aja sih, simpel. Strategi juga. Strategi itu maksudnya ya. Oke. Selama seleksi kemarin kalau tidak salah dari bulan Juli sampai Desember ya. Desember. Pengumuman akhir tanggal akhir Desember ya kalau nggak salah Mas ya. 25 Iya kan ya, terus pas libur pokoknya. terus pada sanggah. Iya. Masa sanggahnya Januari kalau nggak salah. Tapi pengumuman akhirnya tetap Iya, Desember itu ya. iya. Oke. Itu saya lihat dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Waktu itu membuka kurang lebih 10.400-an formasi ya. Iya. Nah, ya karena barengan dengan ini ya, yang dari perguruan tinggi itu ya. Iya, dengan dosen-dosen. Nah, akhirnya kenapa memilih CPNS ini harus di, kan tadi kementerian berarti ya, harus yang vertikal dalam arti kantor bahasa kan vertikal langsung ke atas, jadi kantor yang ada di perwakilan tiap provinsi masing-masing. Nah, setahu saya kemarin juga buka formasi tidak hanya di sini, di Palembang juga ada sepertinya, ya kan, Palembang, kemudian di pusat juga ada. Apakah tidak pernah kepikiran untuk ke pusat atau memilih daerah saja gitu? Mungkin kalau dianggap kenapa nggak milih yang di pusat atau di tempat lain? Yaitu tadi, kalau dari saya sendiri Mbak, jarak dari rumah Surabaya itu tadi ke Lombok lebih gampang aksesnya. Itu tadi sih. Juga budayanya juga lebih hampir sama lah sama kayak di Jawa, jadi untuk adaptasi kan lebih gampang. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Kalau dilihat dari seleksi kemarin, berarti yang pertama kan seleksi kompetensi dasar ya, dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang, ya kan. Nah, menurut Mas Gilang dan Mas Rizal nih, seleksi yang paling menguras pikiran, tenaga dan emosi mungkin dan kantong mungkin ya, itu dari seleksi yang mana nih? Kalau dari saya wawancara sih, yang wawancara. di bagian SKB. Berarti di bagian SKB ya? Iya kan, SKB kan bagi dua kan, yang tertulis sama wawancara. Kalau saya wawancara, kenapa? Karena waktu wawancara itu kebetulan koneksi saya ngadat. Wah. Jadi bikin panik karena ya tahu sendiri lah kan, kalau kayak gitu bisa kalau wawancara nggak lulus kan sama aja saya gugur kan. Iya, karena ada passing grade-nya. Nah, tapi untungnya meskipun koneksinya ngadat, nggak benar-benar terputus, masih nyambung dikit-dikit itulah. Akhirnya ya sebenarnya setelah wawancara selesai itu saya juga pasrah aja sih. Wawancara saya jelek karena ya itu tadi koneksinya ngadat, jadi udah pasrah. Kalau seumpamanya nggak keterima ya udah nggak apa-apa. Tapi beruntung sih wawancaranya masih di atas hasil tes wawancaranya masih di atas passing grade, jadi masih aman.
jika saya amati Mas Gilang terus berada di puncak loh, dari SKD, SKB kan. Nah, Iya. wah, berarti memang rezekinya itu Mas. Iya, Budi. emang emang rezekinya. Ya. Mas Rizal juga. Mas Rizal dari posisi 3 bisa naik ke posisi 1, bagaimana tuh caranya itu? Kalau saya kemarin mungkin untuk yang pertama tes SKD kemarin juga sudah mengerahkan segala kemampuan yang ada. Segala kemampuan. Jadi dari kemarin formasi yang diambil itu 1, otomatis yang lolos passing grade adalah 3 orang. Jadi kemarin kebetulan paling bawah sendiri, jadi nomor 3. Selisih 1 poin sama nomor 4. Wah, rezeki berarti ya. Iya. Jumlah pelamarnya berapa Mas? Sekitar 170-an kalau nggak salah. 170. Kalau nggak salah. Jadi yang dibutuhkan 1 ya? 1. Jadi yang kemarin yang lolos 3. 2 pesaing saya kemarin itu kalau nggak salah muda-muda semua. Jadi ya lumayan pesaing yang sangat kompetitif ya. Kompetitif. Karena saya juga lumayan sudah umurnya udah banyak. Ya malah pengalamannya itu yang banyak Mas ya kan? Tapi kan ikut CPNS-nya baru 1 kali ini. Kemudian akhirnya lolos di SKD itu akhirnya merasa 1 kaki saya sudah lolos ini. Berarti saya harus bisa lolos sekali lagi untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut. Jadi kemarin SKB ya lumayan fokus sih. Cuman ya memang di wawancara itu yang bikin unik. Saya pikir pertama kita nggak ada wawancara karena mungkin saya pikir wawancara untuk yang dosen atau yang pengajar yang harus micro teaching seperti itu kan. Jadi kemarin tiba-tiba dapat email untuk wawancara, akhirnya panik cari laptop, cari tempat koneksi yang bagus sampai nyewa di tempat co-working space gitulah biar sepi dan juga koneksinya bagus. Akhirnya alhamdulillah kemarin wawancara lumayan lancar walaupun ya agak terseok-seok waktu wawancara. Seperti itu sih Mbak kemarin. Terseok-seok tapi sampai akhir loh Mas, ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari pengalaman wawancara yang kemarin banyak kendala, bisa nggak sih kita buat disimpulkan mengenai ini loh kiat-kiatnya untuk nggak semua hanya wawancara sih, misal juga bisa dari tes awal sampai akhir, apa nih kiat-kiatnya agar bisa sampai posisi ini gitu. Kalau dari saya teliti sama nggak panik sih, karena tes CPNS itu nggak sesulit yang dibayangkan orang-orang. Oke. Yang bikin orang-orang merasa tes CPNS itu sulit banget itu karena waktunya terbatas. Sebenarnya kalau bisa teliti, bisa hati-hati, nggak panik dengan waktu yang terbatas, itu ngerjainnya nggak buru-buru, bisa kok ngerjainnya pelan-pelan. Ya meskipun mungkin nanti ada beberapa mungkin 1-2 soal yang nggak kejawab karena waktunya habis, tapi itu lebih baik daripada ngerjain 20 soal buru-buru tapi salah semua. Salah semua. Mending nyisain 1 atau 2 yang kosong. Seperti itu sih kalau saya. Oh iya, oke. Berarti memang ini ya. Pokoknya yang jelas jangan panik. Iya. Nah, jangan panik karena ya itu tadi pasti seleksi itu ada waktunya tertentu gitu ya. Oh ya. Oke. Wah. Kalau dari seleksi kemarin ada cerita menarik gak sih Mas? Yang misal hampir telat nih atau enggak, misal nggak tahu ruangannya, biasanya kan gitu ya. Biasa orang baru kan yang datang dari tempat baru, jauh apalagi. Ya kan? Gimana nih Mas? Ada cerita nggak yang menarik gitu? Kalau saya ada sih di tes SKB. Jadi tes SKB kan jarang dari kos sama tempat tes itu kan sekitar setengah jam perjalanan, lumayan jauh gitu kan. Nah saya datanya mepet banget. Jadi yang lain udah pada tanda tangan presensi kehadiran, udah pada siap di ruang tunggu. Saya masih aja di parkiran ngecek ulang berkas gitu. Itu sih hampir telat berapa menit, untung aja gak telat. Alhamdulillah itu masih rezekinya berarti Mas ya kan. Ya. Mas Rizal gimana nih? Kalau dari saya sendiri kemarin waktu SKD sih Mbak. Jadi waktu SKD itu kan kita belum awal-awal ya, belum tahu gimana alurnya sudah tahu sebenarnya, cuman karena saya pertama kali akhirnya setengah jam di awal itu saya sudah datang sebelum tes. Nah ternyata tesnya diundur 1 jaman, jadi saya nunggu
nunggu di waktu itu saya tes di kampus UNESA ya. Oh, Surabaya ya? Universitas Surabaya. Akhirnya saya nunggulah 1 jaman itu sambil lihat-lihat danau UNESA sambil minum es kelapa muda. Wah, seru itu pas piknik sekalian ya. Jadi yang lain mungkin nunggu di sana sudah belajar lagi atau gimana, saya nunggunya sambil minum es kelapa muda di danau. Ini setelah itu lancar sih. Alhamdulillah. Nah, berarti Mas Rizal dan Mas Gilang sudah sampai di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dari bulan apa nih? Kalau saya masuk per tanggal 2 Juni. 2 Juni 2022 dengan pemanggilan itu tanggal 26 Mei 2022 juga. Mas Gilang sama? Beda berapa? Kalau saya 6 Juni masuk. 6 Juni. 3 Juni baru keluar surat pemanggilan. Oh, Jadi sangat mepet. iya. Sangat Senin masuk. terbatas. Jumat baru ada kemana Pak SPMT-nya itu. Oh, SPMT karena Iya. ini ya antrenya banyak ya mungkin Antrenya ya banyak, karena penerimaan juga banyak kan? Iya. 7.200-an ya Iya. kementerian ini ya. Ya 7.200. Oh, iya kan? Iya. Nah, kementerian. Nah, oke, wah. Dari ini berarti kan sudah sebulan ya. Nah, selama sebulan ini apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan jabatannya? Misal Mas Rizal di analis kata dan istilah, kemudian Mas Gilang dari pengkaji bahasa dan sastra sudah melakukan apa saja nih di kantor? Oh, kalau dari saya kemarin untuk yang di awal-awal memang masih belum ada kegiatan Mbak ya. Cuman akhirnya kita sudah dikenalkan dengan KKLP. KKLP saya kan KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Jadi kemarin sudah membaca juknisnya harus bagaimana. Terus kemarin mungkin nanti Juli ini juga sudah ada kegiatan untuk menyunting kamus daring. Jadi kamus daring di website Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harus diperbarui lagi lah gitu. Dan juga nanti juga ada bakal ada kegiatan lokakarya bahasa daerah, dan juga nanti ada sidang bahasa daerah itu tadi. Jadi kalau yang bulan ini sih masih kegiatannya masih untuk penyuntingan kamus daring itu tadi sih. Oke. Kalau Mas Gilang sendiri bagaimana? Saya kan kebetulan di plot masuk ke KKLP Pelindungan dan Pemodernan Bahasa dan Sastra. Kemarin baru ada satu kerjaan sih yang benar-benar ya itu sesuai dengan KKLP itu, tentang pengaliwahanaan sastra daerah, cerita rakyat itu. Nah, kan saya fokusnya kan di sastra kan, jadi pemodernan sastra. Kemarin itu udah Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat itu pernah bikin sayembara membuat cerita rakyat kalau nggak salah. Nah, itu dari pusat ada program namanya pembuatan animasi cerita rakyat. Nah, masing-masing kantor disuruh memilih salah satu cerita rakyat yang bisa dianimasikan. Nah, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat memilih cerita Putri Mandalika. Nah, kemarin saya sempat bertugas untuk mengumpulkan data-data yang berkait dengan cerita tersebut. Misal, pakaian adat Sasak itu kayak gimana sih? Terus peralatan-peralatan sehari-harinya seperti apa? Mungkin ada senjata-senjata buat berburu kayak atau apa gitu. Nah, jadi kemarin sempat ke Museum Nusa Tenggara Barat yang di Ampenan itu buat foto-foto data-datanya itu. Itu sih sama ke Taman Budaya buat cari musik khas Sasak yang untuk dibuat sebagai latar di cerita Putri Mandalika. Wah, jadi sudah banyak hal yang dikerjakan ya. Iya. Oke. Kalau dari pekerjaan berarti menurut Mas Rizal dan Mas Gilang nih, culture kerja pegawai di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu bagaimana sih? Dari yang senior misal gitu. Bagaimana menurut Mas Rizal nih atau Mas Gilang? Mas Gilang? Kalau dari saya selama ini hampir 1 bulan di sini kondusif dalam artian ya mengerjakan apa yang menjadi tugasnya seperti itu aja. Dan saya sebagai CPNS belum terlibat banyak, jadi belum benar-benar mengerti seluk-beluknya. Tapi dengan suasana yang saat ini saya rasakan itu santai dalam artian bukan nyantai-nyantai ya, santai dalam artian sesuai porsi. Iya, sesuai porsinya, nggak makan banyak
oh ini bukan ini kerjanya si A tapi malah gue lakuin nggak seperti itu. Jadi Oke. sesuai porsinya. Nah, yang terakhir nih, apa harapan Mas Rizal dan Mas Gilang di kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat? Ya, kalau saya harapan berarti nanti saya harapan saya sih bisa bekerja dengan sepenuh hati di sini, bisa memaksimalkan keilmuan saya dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga nantinya kantor bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bisa menjadi Balai Bahasa Kantor Nusa Tenggara Barat. Amin. Itu yang paling penting. Amin. Luar biasa harapannya ya. Kalau Mas Gilang gimana nih? Kalau saya harapannya kalau untuk diri saya pribadi bisa istilahnya menyelamatkan lah sastra daerah di Nusa Tenggara Barat dari ancaman kepunahan seperti itu kan. Sastra daerah kan mulai banyak ditinggalkan seperti itu. Selain itu saya juga ingin kantor ini lebih bermanfaat dalam artian fasilitas-fasilitas kantornya terutama perpustakaan bisa dinikmati oleh seluruh warga, nggak cuma NTB aja sih kalau bisa. Masyarakat. Seluruh masyarakat seperti itu karena selama ini saya lihat perpustakaan kita itu minim pengunjung. Jadi ntar gimana caranya biar perpustakaan itu bisa ramai seperti itu. Oke, baik. Saya rasa cukup bincang-bincang kita. Sebelum terima kasih telah hadir di acara Siniar Sasambo pada siang hari ini. Nah, harapan kita semua tetap ini ya. Semoga CPNS bisa membawa atmosfer bekerja yang lebih baik, kemudian inovatif. Nah, sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Amin. Oke. Demikian bincang siang santai kita bersama keluarga baru Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan lupa saksikan kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan jangan lupa sukai, komentari dan bagikan. Sekian pertemuan siang ini, sampai jumpa untuk video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, Sahabat Bahasa, itu tadi tayangan Siniar Sasambo edisi kali ini. Gimana? Seru kan? Nah, maka dari itu Sahabat Bahasa, jangan lupa untuk berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Sukai video yang kamu pilih, berikan komentar dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat. Tadi video-video yang kamu saksikan juga kamu dengarkan dan saksikan melalui SoundCloud dan Spotify Siniar Sasambo. Jangan sampai terlewat ya. Dah.